Baik, selamat siang semuanya. Hari ini materi ASKEP gangguan sistem reproduksi pada wanita. Ini ada materi baru ya mengenai deteksi dini, nyeri panggul, dan gangguan siklus menstruasi ya. Nah, untuk materi ini sebenarnya ini materi yang di keseharian ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu pasti sering mengalami ini ataupun sering menghadapi pasien dengan keluhan-keluhan seperti ini ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk deteksi dini nyeri panggul ya. Yang pertama kita lihat definisinya. Untuk nyeri panggul ini kalau secara teori nyeri panggul itu adalah nyeri yang muncul di panggul atau bagian terbawah dari perut ya. Jadi anatominya kan pasti ibu-ibu sudah tahu ya panggul itu letaknya di mana gitu ya. Jadi area nyerinya itu biasanya area di bawah pusar, di umbilikus dan juga di panggul. Nah, nyeri yang dialami ini memang kalau untuk nyeri panggul klasifikasi nyeri untuk setiap orang kan pasti mempersepsikannya berbeda ya untuk nyeri tersebut. Tapi biasanya nyeri yang timbul tersebut itu dapat terasa tumpul ataupun tajam gitu ya dan memang tidak muncul setiap saat muncul gitu tidak, tapi biasanya dia muncul pada saat-saat tertentu gitu ya. Nah, kalau di sini itu dijelaskan bahwa nyeri panggul itu misalnya muncul ketika buang air kecil dan berhubungan seksual ya. Jadi memang untuk nyeri itu sendiri tidak muncul setiap saat, misalnya berkelanjutan terus setiap saat tidak, tetapi memang dia hanya muncul di momen-momen tertentu saja untuk si nyeri panggul ini. Dan memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa eh, orang mempersepsikan nyeri itu kan pasti antara satu dengan yang lain itu berbeda. Tapi umumnya untuk nyeri panggul, nyeri yang dirasakan itu dapat terasa tumpul ataupun tajam gitu ya, yang seperti ditusuk-tusuk gitu ya. Nah, itu untuk nyeri panggul. Nah, penyebab nyeri panggul ini ada beberapa gitu ya, beberapa hal yang bisa menyebabkan si nyeri panggul ya. Nah, yang pertama adalah karena adenomiosis. Nah, nyeri panggul yang pertama itu timbul karena si adenomiosis ini ya. Nah, adenomiosis ini adalah endometriosis yang mempengaruhi otot rahim dan menyebabkan rasa sakit selama menstruasi dan volume menstruasi yang banyak ya. Jadi, nah adenomiosis itu adalah kalau kita melihat gambarannya itu adalah kondisi ya ketika endometrium atau lapisan di dalam rahim itu tumbuh di dinding otot rahim gitu ya atau di miometrium. Nah, sebenarnya adenomiosis ini kondisinya itu tidak berbahaya gitu ya, tetapi memang bisa menimbulkan berbagai macam hal. Misalnya bisa timbul nyeri gitu ya. Nah, salah satu penyebab nyeri panggul itu adalah tadi karena adenomiosis. Memang apa penderitanya memang itu memang tidak akan membuat dampak yang berbahaya, tetapi ya tadi bisa menimbulkan beberapa hal. Salah satunya nyeri gitu ya. Bisa juga berpengaruh terhadap misal timbulnya perdarahan. Nah, itu adalah adenomiosis ya, salah satu penyebab nyeri panggul gitu ya yang dialami oleh perempuan. Lalu yang kedua adalah kehamilan ektopik ya. Jadi kehamilan ektopik ini juga menjadi salah satu penyebab dari nyeri panggul ya. Jadi kalau kehamilan ektopik itu adalah kalau kehamilan kan itu normalnya terjadi di endometrium ya, sehingga kalau kehamilan ektopik itu dia biasanya tidak terjadi di endometrium, tetapi kehamilan itu terjadi di luar rahim gitu ya, tergantung misalnya lokasi penempelan sel telurnya itu di mana gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu penyebab untuk terjadinya nyeri panggul. Nah, lalu selanjutnya ada endometriosis. Nah, endometriosis ini adalah radang pada endometrium ya. Ini juga menjadi salah satu penyebab dari nyeri panggul. Kalau kita melihat definisinya, endometriosis adalah kondisi di mana endometrium berada di luar rahim seperti pada ovarium atau tuba falopi ya. Nah, biasanya endometriosis ini adalah kondisi ketika endometrium itu tumbuh di luar dinding rahim ya. Nah, biasanya atau misalnya kondisi ini endometrium ini bisa tumbuh di indung telur atau misalnya tumbuh di peritoneum atau tumbuh di usus atau tumbuh di vagina atau tumbuh di saluran kemih gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya salah satu penyebab terjadinya nyeri gitu ya selama si siklus menstruasi ini. Maksud saya bukan hanya di siklus menstruasi ya, tetapi nyeri itu terutama dirasakan pada siklus menstruasi. Ya, endometriosis ini
bisa menyebabkan nyeri panggul itu dalam jangka waktu panjang gitu ya, bisa kronis gitu ya, dalam jangka waktu yang panjang. Lalu penyebab nyeri yang lain adalah PMS ya, premenstrual syndrome ya. Nah, PMS juga bisa menjadi penyebab untuk nyeri panggul ya. Biasanya kalau seorang perempuan ketika mau mens beberapa hari atau seminggu sebelum menstruasi kan pasti akan mengalami nyeri gitu ya di bagian panggul gitu. Dan juga pada saat menstruasi misalnya ada yang mengalami dismenor atau sakit pada saat menstruasi biasanya juga dipengaruhi ada sakit juga di sakit atau nyeri juga di panggul gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa menjadi penyebab nyeri panggul yang timbul pada wanita. Lalu selanjutnya ada keguguran ya. Nah, keguguran juga menjadi salah satu penyebab. Nah, selanjutnya ada yang namanya vulvodynia ya. Vulvodynia ini adalah nyeri kronis atau rasa tidak nyaman di sekitar vulva atau bibir vagina. Nah, untuk vulvodynia ini tadi seperti kalau kita lihat definisinya ya, nyeri kronis atau tidak nyaman di sekitar vulva ya. Nah, kondisi untuk vulvodynia ini biasanya berlangsung ya beberapa bulan gitu ya untuk apa namanya kasus ini gitu. Nah, lalu gejalanya itu sebenarnya ada beberapa ya vulvodynia ini. Selain nyeri panggul ya, gejala yang lain misalnya rasa terbakar, kemudian kemerahan gitu ya. Atau misalnya ada hubungan seksualnya itu terasa menyakitkan gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu gejala dari vulvodynia ya. Walaupun memang gejala yang menyertai vulvodynia masih banyak lagi yang lain. Lalu selanjutnya ada prolaps organ cervix ya. Nah, prolaps organ cervix ini juga menjadi salah satu penyebab untuk nyeri panggul ya. Nah, prolaps cervix ya, Ibu kasih tahu ya, prolaps cervix adalah kondisi misalnya ketika prolaps itu kan kondisi ketika organ panggul itu turun gitu ya ke liang vagina gitu ya. Nah, untuk ketika terjadi prolaps organ cervix pasti akan timbul salah satunya pasti timbul nyeri. Nah, lalu selanjutnya kita lihat apa saja pemeriksaan untuk nyeri panggul ya. Pemeriksaan untuk nyeri nyeri panggul ini ada beberapa. Yang pertama bisa dengan transvaginal ultrasound atau dengan USG transvaginal ya. Jika kondisi yang dicurigai melibatkan organ reproduksi wanita atau bisa dengan CT scan, bisa juga dengan MRI atau dengan USG atau juga dengan laparoskopi gitu ya atau sistoskopi. Nah, sistoskopi ini biasanya pemeriksaannya itu untuk mendeteksi gangguan pada kandung kemih dan juga uretra. Lalu ada kolonoskopi juga ya. Nah, kolonoskopi ini apa namanya? Prosedur ya untuk mendeteksi luka atau iritasi gitu ya, misalnya pada usus besar gitu atau pada rektum. Lalu juga pemeriksaan yang lain bisa dari kultur keputihan abnormal dari vagina atau uretra dan foto ronsen dari panggul ya. Nah, ini beberapa pemeriksaan nyeri panggul yang bisa dilakukan. Lalu terapi. Nah, untuk terapi apabila nyeri panggul disebabkan oleh infeksi saluran kemih, maka ada beberapa antibiotik yang bisa diberikan ya. Tetapi memang ketika kita memberikan antibiotik pasti itu sudah atas dasar indikasi yang jelas. Yang pertama antibiotik yang bisa diberikan adalah amoxicillin, ciprofloxacin, levofloxacin, trimethoprim atau cephalexin ya. Ini beberapa antibiotik golongan-golongan antibiotik jenis-jenis antibiotik yang bisa diberikan kepada perempuan-perempuan yang mengeluh nyeri panggul gitu ya. Nah, selanjutnya setelah nyeri panggul kita lihat untuk gangguan menstruasi ya. Nah, gangguan menstruasi itu ada beberapa gitu ya, karena kalau kita melihat menstruasi sendiri kan normalnya adalah sekitar 28 sampai 35 hari ya. Ketika itu menjadi gangguan bisa jadi apakah siklusnya yang menjadi lebih pendek, lebih panjang atau misalnya dia tidak mens sama sekali gitu.
Nah, kita lihat dulu pengertian dari gangguan menstruasi ya. Nah, gangguan menstruasi mencakup beberapa macam jenis gangguan seperti PMS, tiba-tiba tidak menstruasi, menstruasi terlalu banyak, siklus menstruasi tidak teratur, atau menstruasi disertai dengan nyeri ya. Nah, jadi eh, gangguan menstruasi itu ada beberapa gitu ya. Tadi seperti yang sudah kita bahas di depan untuk deteksi dini nyeri panggul, itu kan salah satu penyebab nyeri panggul adalah PMS ya, premenstrual syndrome. Nah, premenstrual syndrome ini juga menjadi salah satu gangguan menstruasi sebenarnya ya. Lalu juga misalnya tiba-tiba tidak menstruasi, amenore misal, atau menorrhagia atau metrorrhagia, atau misalnya menstruasi disertai dengan nyeri gitu ya, dysmenor. Nah, ini beberapa gangguan menstruasi yang biasanya timbul. Nah, siklus menstruasi bagi tiap perempuan itu berbeda. Ya, jadi memang tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lain atau satu perempuan dengan perempuan yang lain. Nah, rata-rata siklus menstruasinya itu 28 hari ya, namun siklus menstruasi yang dianggap normal itu sekitar 21 sampai dengan 35 hari. Itu yang dianggap normal ya. Menstruasi berlangsung sekitar 4 sampai 7 hari setiap kalinya ya. Jadi, kalau untuk siklusnya kalau berdasarkan teori itu harus sekitar 21 sampai 35 hari gitu ya, jarak antara menstruasi yang sekarang dengan menstruasi nanti gitu ya. Dan untuk waktunya itu berlangsung kira-kira 4 sampai dengan 7 hari setiap kali menstruasi. Nah, tanda dan gejala gangguan menstruasi. Nah, gejala dulu ya yang kita lihat. Gejala gangguan menstruasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah siklus menstruasi kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Nah, untuk siklus mens yang kurang dari 21 atau lebih dari 35 hari pun ini kita kategorikan sebagai kondisi yang memang kita kategorikan sebagai gangguan menstruasi. Lalu yang kedua adalah menstruasi yang lebih lama dari 7 hari. Ya. Lalu yang selanjutnya menstruasi yang ditandai dengan darah haid jauh lebih banyak atau lebih sedikit dari biasa atau tidak menstruasi selama 3 bulan berturut-turut atau amenore. Menstruasi disertai nyeri perut yang mengganggu, perdarahan atau flek di antara siklus menstruasi atau setelah menopause. Ya, ini beberapa gejala yang memang bisa kita waspadai kalau misalnya ada kita sendiri ataupun orang-orang terdekat kita yang memang punya gejala seperti ini, itu bisa kita curigai sebagai gejala gangguan menstruasi. Lalu selanjutnya kita lihat penyebab dari gangguan menstruasi ya. Penyebab yang paling sering dari gangguan menstruasi adalah pola hidup dan stres ya. Nah, pola hidup ini sangat mempengaruhi gitu ya, misalnya dari makanan yang dikonsumsi. Misal, kalau makanannya tidak sehat, yang dikonsumsi itu tidak punya gizi yang bagus, pastikan pola menstruasinya itu pasti tidak akan sama dengan yang sebelumnya. Misal, apakah memang menstruasinya menjadi siklusnya menjadi lebih panjang atau lebih pendek atau misalnya tidak waktu mensnya itu menjadi lebih sedikit gitu ya dari yang seharusnya. Nah, salah satu poin yang paling penting adalah pola hidup, bagaimana makanan yang kita konsumsi, bagaimana kita istirahatnya, itu kan mempengaruhi siklus menstruasi itu sendiri. Lalu juga stres, ya. Ketika kita terlalu stres, ketika seorang perempuan terlalu stres, aktivitasnya banyak, dan itu pasti mempengaruhi siklus menstruasi, gitu ya. Karena kan menstruasi itu bisa terjadi ketika hormon itu bekerja dengan seimbang di dalam tubuh ya. Ketika kita stres, pastikan kerja hormon pun menjadi tidak bagus, menjadi tidak baik ya. Makanya penting sekali bagaimana kita mengelola stres dengan baik supaya tidak timbul gangguan menstruasi. Lalu selanjutnya sakit. Nah, sakit juga bisa menjadi salah satu penyebab dari gangguan menstruasi. Misalnya ada obat-obatan tertentu yang kita memang harus konsumsi secara rutin sehingga itu berhubungan dengan misalnya pola menstruasinya itu menjadi menjadi tidak sama lagi dengan yang sebelumnya atau diet gitu ya. Nah, diet ini kan tadi ya berhubungan dengan pola hidup. Ketika kita misalnya makan makanan yang tidak bergizi atau kurang bergizi gitu ya karena misalnya diet sehingga makanan yang kita makan itu misalnya
tidak sesuai dengan nilai gizi yang seharusnya, pastikan akan berhubungan dengan gangguan menstruasi gitu ya. Ataupun perubahan aktivitas, penambahan atau pengurangan berat badan yang signifikan ya. Nah, ini menjadi penyebab dari gangguan menstruasi ataupun pil KB ya. Nah, pil KB ini jelas ya, karena kalau pil KB itu kan isinya adalah hormon gitu ya. Nah, ketika misalnya mengkonsumsi pil KB yang isinya hormon itu bisa menjadi salah satu penyebab gangguan menstruasi gitu ya. Menstruasi yang tadinya awalnya siklusnya normal menjadi tidak normal gitu. Lalu selanjutnya adalah endometriosis ya. Ini penyakit-penyakit yang tadi seperti yang di nyeri panggul tadi ya. Menjadi penyebab nyeri panggul, ini pun menjadi salah satu penyebab untuk gangguan menstruasi, endometriosis ya. Ketika kondisi di mana jaringan dinding rahim tumbuh di luar rahim gitu ya. Nah, ini pun menjadi salah satu gangguan menstruasi atau PCOS, polycystic ovary syndrome ya. Nah, PCOS ini dapat membuat siklus menstruasi menjadi tidak teratur atau bahkan menjadi berhenti sama sekali. Lalu selanjutnya ada PID atau peradangan panggul gitu ya. Nah, peradangan panggul ini kan namanya radang gitu ya. Pasti gejala yang pertama adalah demam, keputihan, kemudian menstruasinya menjadi tidak teratur, ada nyeri panggul dan sebagainya. Lalu menopause ya. Nah, menopause pasti menjadi salah satu penyebab untuk gangguan menstruasi karena ketika seseorang dikatakan menopause, pastikan dia secara teori pasti dia sudah berhenti atau tidak haid sama sekali selama 12 bulan, yaitu dikatakan premenopause. Kalau misalnya haidnya masih keluar sedikit-sedikit gitu ya, itu kita masih kategorikan sebagai premenopause ya. Nah, jika Anda berusia sekitar 45 sampai 50 tahun dan sudah tidak lagi menstruasi selama 12 bulan, maka Anda mungkin saja mengalami menopause ya. Jadi, menopause pun menjadi salah satu gangguan menstruasi gitu ya. Karena kalau orang sudah tidak menopause, pastikan memang kerja hormonnya itu kan sudah menurun ya. Seiring usianya bertambah, ketika sudah masuk masa menopause, hormonnya menurun, pasti pun sudah tidak menstruasi kalau menopause. Lalu kita lihat untuk jenis-jenis gangguan menstruasi. Nah, jenis gangguan menstruasi ini tadi saya sudah sempat singgung di depan ya. Kalau tidak haid sama sekali namanya adalah amenore ya. Nah, amenore sendiri pun terbagi atas dua. Ada yang namanya amenore primer, ada yang namanya amenore sekunder. Nah, untuk amenore primer adalah kondisi di mana seorang wanita sama sekali belum mengalami haid hingga 16 tahun. Ya, jadi amenore primer itu adalah kondisi ketika misal seorang perempuan sampai umur 16 tahun dia itu belum haid ya. Nah, ketika misalnya ada kondisi seperti ini itu perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Misal apakah memang ada himen inverporata sehingga menyebabkan dia tidak mens atau apa hal lain yang melatar belakanginya. Lalu yang kedua setelah amenore primer ada yang namanya amenore sekunder. Ini adalah kondisi di mana seorang wanita usia subur yang tidak sedang hamil dan pernah menstruasi berhenti mendapatkan menstruasi selama 3 bulan atau lebih ya. Ini kategorinya adalah amenore sekunder. Misal, untuk ibu-ibu yang hamil atau perempuan yang hamil itu kategorinya adalah amenore sekunder gitu ya. Wanita usia subur, sorry. Kategori amenore sekunder itu adalah wanita usia subur yang tidak sedang hamil dan pernah menstruasi sebelumnya. Ini misalnya karena penyakit atau karena hal lain gitu ya. Tiba-tiba dia tidak menstruasi selama 3 bulan atau lebih. Nah, selanjutnya kita lihat penyebab amenore ya. Nah, penyebab amenore ini di sini ada beberapa. Untuk amenore primer itu ada beberapa penyebab ya. Misalnya apakah karena kelainan genetik atau ada gangguan pada indung telur atau rahim. Kemudian kalau amenore sekunder itu misalnya yang pertama karena kehamilan ya, atau juga karena menyusui ya. Karena kan menyusui yang eksklusif itu bisa menjadi menyusui eksklusif, kemudian misalnya dia belum mendapatkan mens, itu kan menjadi salah satu jenis kontrasepsi alamiah gitu ya. Jadi menyusui pun masuk ke dalam kategori amenore sekunder gitu ya, karena ketika dia menyusui pasti uh, tidak mengalami menstruasi. Lalu juga menopause, ini juga kategori amenore sekunder. Penurunan berat badan berlebih, penyakit tertentu, stres, efek samping obat-obatan ataupun penggunaan kontrasepsi ya. Itu menjadi
penyebab untuk amenore sekunder ya. Tadi amenore sekunder adalah kondisi ketika misalnya seseorang itu awalnya memang dia mens, tapi secara kemudian secara tiba-tiba dia tidak mens selama 3 bulan ataupun lebih. Lalu yang selanjutnya adalah dysmenor ya. Tadi adalah amenore atau tidak menstruasi. Yang kedua adalah dysmenor. Nah, dysmenor ini adalah nyeri atau sakit pada saat menstruasi ya. Kalau melihat teorinya, dysmenor adalah kondisi di mana wanita mengalami nyeri saat menstruasi. Umumnya pada hari pertama atau hari kedua haid. Nah, penyebab dysmenor ini ada beberapa. Yang pertama, dysmenor ini bisa terjadi karena kadar hormon prostaglandin yang tinggi saat hari pertama haid ya. Nah, biasanya memang kalau dysmenor itu kan biasa lebih banyak nyerinya itu pada hari pertama atau hari kedua haid. Kenapa lebih banyak pada hari pertama atau hari kedua? Karena pada saat hari pertama atau hari kedua itu hormon prostaglandinnya itu masih tinggi. Nah, setelah lewat dari hari-hari tersebut, biasanya hormonnya itu sudah mulai berkurang kadarnya sehingga nyeri haidnya pun ikut menurun gitu ya atau mereda. Dysmenor juga bisa terjadi karena adanya kelainan sistem reproduksi wanita ya. Jadi dysmenor juga bisa terjadi karena beberapa penyakit misal endometriosis ya. Endometriosis itu kan menyebabkan nyeri gitu ya. Dan nyerinya itu terutama dirasakan pada saat menstruasi atau bisa menjadi penyebab untuk dysmenor. Atau miom rahim atau kista, radang panggul atau penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ya. Ini menjadi penyebab untuk terjadinya dysmenor. Lalu yang selanjutnya setelah tadi amenore, dysmenor, lalu ada menoragia. Nah, menoragia ini sendiri adalah gangguan menstruasi berupa keluarnya darah menstruasi secara berlebihan atau dalam jumlah yang terlampau banyak ya. Jadi menoragia itu adalah darah menstruasinya itu lebih banyak gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya durasi haid lebih dari menstruasi yang normal ya. Karena kalau tadi normalnya itu kan 4 sampai dengan 7 hari ya. Atau ini 5 sampai dengan 7 hari ya. Tapi kalau menoragia durasinya itu menjadi lebih menjadi tidak sesuai dengan yang normalnya. Nah, menoragia ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah perubahan pola makan. Sama seperti tadi penyebab untuk gangguan menstruasi ya. Ketika misal orang diet atau misal pola makannya tidak benar, tidak sesuai dengan gizi yang seharusnya, itu bisa menjadi salah satu penyebab menoragia atau sering berolahraga, gangguan hormon atau ada penyakit-penyakit tertentu yang melatar belakangi sehingga bisa terjadi menoragia. Lalu selanjutnya adalah oligomenor. Nah, oligomenor ini adalah kondisi ketika misalnya seorang itu jarang sekali mengalami menstruasi atau siklus menstruasinya itu lebih dari 35 sampai dengan 90 hari. Ya, jadi siklusnya itu menjadi lebih panjang ya. Karena kalau tadi melihat yang normal itu kan harusnya 21 sampai 35 hari ya. Tetapi kalau oligomenor itu biasanya dia lebih panjang, 35 sampai dengan 90 hari. Oligomenor sering dialami remaja yang baru memasuki masa pubertas atau wanita yang memasuki masa menopause. Nah, penyebab oligomenor itu ada beberapa ya. Misal, ini hampir sama ya seperti tadi penyebab untuk menoragia dari pola hidup, pola makan. Kemudian ada penyakit tertentu yang melatar belakangi atau ada stres. Atau misalnya ada gangguan makan seperti dia punya anoreksia atau bulimia atau dia pakai kontrasepsi hormon gitu ya. Itu pun bisa menjadi penyebab dari oligomenor. Nah, selanjutnya setelah oligomenor ada yang namanya premenstrual dysphoric disorder ya. Nah, ini juga termasuk di dalamnya adalah PMS ya. PMS juga menjadi gangguan menstruasi. Ya, jadi kalau misalnya PMS yang dirasakan itu semakin berat gitu ya, semakin berat sampai mengganggu aktivitas, itu kita kategorikan sebagai premenstrual dysphoric disorder. Lalu selanjutnya apa saja pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan untuk gangguan-gangguan menstruasi ini, untuk mendeteksi gangguan menstruasi ini. Yang pertama, tes kehamilan ya. Untuk memastikan apakah gangguan menstruasi disebabkan oleh kehamilan atau tidak.
ya. Misalnya, ketika terjadi amenorrea sekunder, apakah ini karena kehamilan gitu ya atau ada hal lain? Lalu yang kedua, tes darah untuk mencari ada tidaknya anemia, masalah perdarahan, infeksi atau fungsi tiroid ya. Tes darah misalnya, kalau anemia pun menjadi salah satu penyebab untuk seseorang itu mengalami gangguan menstruasi atau USG untuk melihat kondisi rahim, kondisi rongga panggul, indung telur, ovariumnya bagaimana gitu ya, apakah ada masalah, ada penyakit yang timbul di situ sehingga misalnya seseorang mengalami gangguan menstruasi. Ataupun pap smear ya, pap smear ini kan untuk mendeteksi kanker serviks ya. Lalu juga biopsi endometrium ataupun sonohisterogram ya. Nah, ini beberapa prosedur yang memang bisa dilakukan untuk mendeteksi gangguan menstruasi yang dialami. Lalu selanjutnya kita lihat apa saja terapi yang bisa digunakan yang biasanya untuk perawatan atau pengobatan gangguan menstruasi. Yang pertama adalah obat anti nyeri ya. Misalnya seperti kayak Dismenor itu kan nyeri haid ya, biasanya bisa untuk diberikan obat anti nyeri. Lalu NSAID atau dapat mengurangi perdarahan ringan. Kontrasepsi oral misalnya untuk mengatur siklus menstruasinya, terapi hormon ataupun suplemen besi untuk mengobati anemia akibat perdarahan ya. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa prosedur yang mungkin dilakukan sesuai dengan indikasinya. Yang pertama bisa dilatasi dan kuretase atau misal ada kasus-kasus penyakit yang lain misalnya ada tumor, ada polip gitu atau ada fibroid mungkin butuh pengangkatan gitu ya. Kemudian ada reseksi endometrium ya. Dinding endometriumnya diangkat, prosedur ini dapat mengurangi kemungkinan hamil. Atau ablasi endometrium yaitu penghancuran dinding endometrium ya, yang menjadi salah satu penyebab atau sumber perdarahan. Nah, ini adalah materi kita hari ini ya. Terima kasih buat perhatiannya. Tidak banyak yang bisa saya jelaskan karena saya yakin materi ini sudah sering ibu-ibu dapat selama keseharian ibu-ibu bekerja ya. Itu saja materinya hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat perhatian semuanya. Selamat siang semuanya.